Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syafira Eka Fitrahana, NIM 204150200113 dari kelas Ekonomi Syariah 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengangguran dalam perspektif ekonomi Islam. Yang pertama yaitu pengertian pengangguran. Apa sih pengangguran? Pengangguran itu orang yang sedang mencari pekerjaan atau belum mendapat pekerjaan di dalam usia 15 sampai 64 tahun. Kecuali misalnya di usia 20 tahun orang yang tidak bekerja tapi sedang kuliah, itu beda, itu bukan dikategorikan sebagai pengangguran. Tetapi misalkan tidak ada hal yang berkaitan dengan sekolah atau yang lainnya itu bisa disebut pengangguran. Selanjutnya yaitu macam-macam pengangguran. Yang pertama, pengangguran terbuka, yaitu yang sudah terang-terangan dan tidak memiliki pekerjaan dan juga tidak menghasilkan uang, walaupun itu baik secara tidak bekerja sebagai karyawan ataupun pengusaha. Kemudian yang kedua yaitu pengangguran tersembunyi. Misalnya bekerjanya itu 8 jam tetapi dia hanya bekerja 6 jam, kemudian sisanya itu tidak bekerja, seperti itu. Kemudian yang ketiga ada pengangguran musiman. Misalnya nih contohnya itu kalau musim tebu, nah pekerja ini hanya bekerja dalam musim tebu tersebut. Kemudian jika tidak musim tebu, dia kembali tidak akan bekerja. Kemudian yang keempat yaitu pengangguran setengah menganggur. Misal 8 jam itu hanya bekerja, tetapi yang sebenarnya 4 jam ini bekerja dan 4 jamnya ini hanya menganggur saja, seperti itu. Kemudian jenis-jenis pengangguran. Yang pertama, pengangguran friksional, yaitu seseorang yang tidak bekerja atau misalkan berpindah-pindah kerja. Contohnya ketika bekerja di suatu perusahaan, kemudian berhenti, kemudian pindah ke pekerjaan selanjutnya atau ke usaha selanjutnya. Begitupun juga dengan usaha. Misalkan yang pertama itu usaha cabai, kemudian karena dia bosan mungkin bisa pindah ke usaha yang lainnya seperti tomat dan lain-lain seperti itu. Kemudian yang kedua ada pengangguran siklikal, yaitu pengangguran yang diakibatkan PHK. Yang ketiga yaitu pengangguran struktural, yaitu terjadi karena penurunan ekonomi seperti di era pandemi yang sekarang ini, untuk mengurangi karyawan, seperti itu. Kemudian yang keempat adalah pengangguran teknologi. Contohnya itu misalkan seorang pekerja yaitu pelukis awalnya, namun karena sudah ada teknologi seperti bisa membuat lukisan dari komputer, seperti itu. Jadinya pengangguran teknologi itu diakibatkan karena seperti. Kemudian lanjut di dampak pengangguran. Yang pertama, menurunkan pendapatan per kapita dan pertumbuhan ekonomi. Yang kedua yaitu meningkatkan biaya sosial. Yang ketiga, menurunkan aktivitas perekonomian. Yang keempat, menurunkan penerimaan negara. Yang kelima, menurunkan tingkat keterampilan. Yang keenam, kegiatan distribusi kurang lancar. Yang ketujuh, terjadinya kemiskinan. 8, kurang gizi. 9, tindak kriminal meningkat. 10, produktivitas tenaga kerja rendah. Dan yang ke-11, upah yang rendah. Lalu penyebab pengangguran itu apa? Yang pertama, perubahan teknologi. Yang kedua, tidak sebanding penawaran dengan permintaan kerja, seperti itu. Dan juga cara mengatasi pengangguran itu menyelenggarakan bursa tenaga kerja, kemudian info untuk lowongan pekerjaan. Yang ketiga, memberikan pelatihan kerja supaya kita mempunyai keterampilan, seperti itu. Yang keempat, membuka loker sebanyak-banyaknya. Dan yang kelima itu meningkatkan peredaran modal usaha. Yang keenam, meningkatkan jiwa kewirausahaan. Dan yang selanjutnya, transmigrasi. Di dalam pengangguran ekonomi Islam itu ada dua. Yang pertama, pengangguran jabariyah atau karena terpaksa, dan yang kedua, pengangguran hiyariyah atau karena pilihan. Solusi perspektif ekonomi Islam yaitu mekanisme individu dan juga mekanisme sosial ekonomi. Baik
Cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan juga misal ada salah kata atau salah pengucapan dari saya mohon maaf. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.